Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim dari kelas S6B. Di sini saya akan membuat video tentang eh, atau pengalaman saya tentang pembahasan orang yang ibaratnya nyebelin saat mengajar, dan juga ada juga yang suka pura-pura bisa mengajar. Saya akan menjelaskan dari beberapa pengalaman pribadi saya tentang pembahasan yang terkait orang yang nyebelin saat mengajar maupun dan pura-pura bisa mengajar. Dalam dunia pendidikan itu memang guru tuh sangat berperan penting dalam karakter dan intelektual peserta didiknya. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada beberapa guru yang dianggap menyebalkan oleh siswanya. Bahkan ada juga guru yang sebenarnya tidak kompeten dalam mengajar, tetapi hanya berpura-pura seolah mereka ahli di bidangnya. Hal seperti ini pernah saya temui, dan ada beberapa dampak negatif pada proses belajar mengajar pada perkembangan siswa. Saya juga dulu pernah merasakan atau telah menemukan guru, ibaratnya guru yang pura-pura bisa mengajar. Dia tuh hanya cuman menjelaskan doang, menjelaskan tanpa memberikan contoh. Ibaratnya sepertinya kayak download materi, lalu dia hanya menjelaskan, padahal di situ ada kayak contoh soal yang seharusnya kalau menurut saya tuh itu harus diberikan contoh yang bagaimana proses awalnya, bagaimana cara menemukan ini. Ibaratnya kalau misalnya kalau misalnya soalnya perhitung-hitungan, dia tuh harus kayak menjelaskan runtutan dari awal sampai akhir. Jangan hanya sekedar cuman kayak menjelaskan doang. Tuh mungkin kalau menurut saya kurang dalam kalau misalnya mengajar seperti itu. Juga dia hanya mengandalkan buku tanpa menjelaskan yang dengan sangat sejelas-jelasnya. Jadi biasanya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tapi harus dijelaskan juga dengan terkait kayak contoh soalnya. Nah, apalagi kan di sekarang tuh di kelas pendidikan ekonomi atau misalnya akuntansi perhitung-hitungan kan dia harus dijelaskan dengan maupun statistik ataupun mata kuliah hitung-hitungan ataupun pelajaran yang hitung-hitungan. Nah, dia tuh harus menjelaskan bagaimana dari runtutan awal sampai akhir menemukan hasilnya. Sedangkan kalau misalnya tidak dijelaskan seperti itu, mungkin yang saya pandangkan itu hanya berpura-pura bisa mengajar saja, hanya membaca dari buku teks tanpa memberikan penjelasan ataupun tambahan yang membuat si siswanya tuh lebih memahami materi gitu. Jadi ketika saya bertanya nih, guru yang harusnya memberikan jawaban yang jelas dan logis, namun guru yang hanya berpura-pura menguasai materi seringkali memberikan jawaban yang berbelit-belit atau mengalihkan pembicaraan agar tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. Terus juga ada yang kayak misalnya tuh gaya mengajarnya gaya monoton. Guru yang benar-benar memahami materi itu biasanya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik agar si siswanya tuh lebih mudah memahami pelajaran. Dan kalau misalnya sebaliknya, guru yang hanya berpura-pura bisa mengajar tuh cenderung hanya menggunakan metode ceramah yang mungkin akan membuat si siswanya juga merasa membosankan dan tidak interaktif ataupun kurang efektif ya. Dan juga tidak orang guru yang
hanya berpura-pura itu tidak mampu memberikan contoh nyata atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya ada ilmu yang harus diajarkan di sekolah, seharusnya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa bisa memahami relevansi relevansi yang ada di kehidupan sehari-hari. Cuman bisa mengajar sering tidak mampu memberikan contoh karena pemahamannya juga yang kurang terbatas. Nah, tanggapan dia, cara dia mengajar juga harus jadi ada masukan gitu. Dia tuh guru yang tidak berpura-pura tuh harus mendapatkan, biasanya dia harus bertanya nih bagaimana cara mengajarnya dia tuh, apakah ada masukan atau misalnya salahnya di mana, atau misalnya jadi menerima kritik ibaratnya, dan selalu terbuka terhadap kritik atau saran untuk meningkatkan kualitas mengajarnya dia, untuk mengupgrade menjadi lebih lagi. Nah, sedangkan kalau guru yang berpura-pura tuh dia cuma bisa mengajarkan, sering kali menolak untuk dievaluasi, terus cenderung mencari alasan atau menyalahkan siswa jika tidak ada yang memahami materi yang diajarkan. Dan guru yang mungkin berpura-pura ini, saya juga kayak kurang serak aja gitu dengan yang mengajarkan dengan pura-pura bisa, jadi kayak membuat di kelas tuh kayak lebih nggak efektif aja gitu, nggak asik, jadi kayak membuat siswanya tuh lebih malas, jadi pada kurang aktif. Mungkin kejadian hal yang ibaratnya guru yang pura-pura bisa mengajar tuh harus lebih disaring lagi dalam latihan pengangkatan guru, dan atau fenomena tentang pengajar atau yang hanya bisa pura-pura mengajar ini harus disaring lagi, karena ini juga dapat menurunkan motivasi siswa atau kurangnya pembelajaran yang kurang efektif juga. Hal ini perlu meningkatkan dari kualitas dan kompetensi guru juga, karena untuk mendorong guru untuk terus belajar dan mengadakan kayak pelatihan workshop rutin bagi guru, serta membangun refleksi pembelajaran yang sepanjang hayat bagi guru tuh bisa terus meningkatkan value pengajaran guru. Guru yang pura-pura bisa mengajar, kalau menurut saya itu menjadi tantangan yang serius dalam dunia pendidikan, karena mereka bukan hanya merugikan siswa tetapi melemahkan juga dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi guru, memperketat evaluasi, dan juga mendorong budaya belajar yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian pendidikan yang berkualitas dan bermakna dapat terwujud demi masa depan yang lebih baik, demi siswa yang lebih dapat belajar secara aktif, interaktif, dan juga tidak membuat suasana dalam kelas itu menjadi kurang efektif atau kurang aktif hanya dengan adanya guru yang berpura-pura bisa dalam mengajar, yang kemungkinan ini dapat menurunkan semangat bagi siswa ataupun mahasiswa dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga atau berbagi cerita juga tentang pengalaman saya di kelas tentang guru yang nyebelin atau ibaratnya nyebelin saat kayak mengajar tuh. Dalam dunia pendidikan itu guru emang sangat memegang peran yang sangat penting ya dalam pendidikan, membentuk karakter. Nah, ada juga siswa yang tidak suka terhadap guru-guru nih, yang suka ribet, ibaratnya yang menurut dia tuh dianggap ribet, tapi padahal kalau misalnya kita
kita ikuti itu sebenarnya nggak ribet, cuman itu tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana cara menanggapinya. Nah, kebetulan saya pernah menemukan juga eh, guru yang ibaratnya menurut saya itu menyebalkan ya, karena dia tuh pertama tuh suka kayak marah-marah kayak nggak jelas tanpa alasan. Nah, mungkin itu juga ada masalah eksternal, masalah yang dari luar dia, mungkin lagi kurang mood dalam mengajar yang menyebabkan dia tuh kayak suka marah-marah tanpa alasan yang jelas gitu. Beberapa guru juga memiliki kebiasaan yang mudah marah tanpa memberikan alasan yang jelas. Ini karena mereka yang tiba-tiba bisa membentak siswa hanya karena kesalahan kecil yang itu seharusnya tidak harus membentak sama sekali, bahkan tanpa kesalahan sama sekali ada yang dibentak juga atau diomel-omelin. Nah, ini tuh itu dapat timbul rasa kesel nih dalam diri siswanya tuh terhadap guru. Nah, ini yang dapat menyebabkan, mungkin ini sedikit contohnya ya, yang dapat menyebabkan terhadap alasan atau mengungkapkan bahwa saya kesel nih sama guru ini. Nah, itu mungkin bisa jadi alasannya. Terus ada juga nih guru yang tidak mau mendengarkan pendapat siswa. Nah, ada nih kalau misalnya dia tuh kayak apakah ada yang ingin memberikan tambahan atau masukan atau mendengarkan apa yang meminta pendapat nih pada siswa, namun dia tuh malah kayak menolak pendapatnya atau menyepelekan. Mungkin bukan bukan sebagai bukan semua guru ya, tapi ada beberapa dan saya juga pernah menemukan ada yang seperti itu. Jadi dia tuh kayak meminta pendapat. Nah, kemudian pendapatnya si siswa ini sebenarnya nggak terlalu melenceng banget sih pembahasannya. Pendapatnya juga menurut saya oke, nggak terlalu ini banget, cuman di situ tuh pendapat siswanya tuh jadi kayak lebih gimana ya, lebih kayak ya ibaratnya gurunya tuh ya kayak lebih kurang, lebih ibaratnya maaf secara kasarnya tuh lebih kayak tidak menghargai pendapat siswanya. Namun ada guru yang juga yang bersikap otoriter dan merasa pendapatnya itu selalu benar nih saat ketika si siswa memberikan pendapat yang lain. Mereka tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir lebih kritis lagi dan mengekspresikan pemikirannya, atau tidak ada apresiasi dan malah disepelekan tentang pendapatnya itu. Ada juga nih yang sering memberikan tugas yang berlebihan tanpa penjelasan yang jelas. Jadi hanya kayak memberikan tugas namun secara kinerja atau contohnya tuh tidak memberikan contoh yang lebih lebih dimengerti oleh siswa. Seharusnya yang tujuannya tuh untuk memperdalam pemahaman siswa. Cuman sayangnya tuh ada juga beberapa guru yang hanya memberikan tugas dalam jumlah besar tanpa penjelasan yang cukup. Nah, sehingga si siswa ini akan merasa terbebani dan tidak mengerti apa tujuan dari tugas itu. Ada juga banyak juga yang kan siswa secara tidak adil, ibaratnya tuh kayak dipandang sebelah mata. Nah, ada yang lebih kayak lebih dekat dengan guru nih ibaratnya, yang lain juga yang ada yang lebih dekat sama guru, cuman yang lain biasa aja. Nah, ini tuh bisa menyebabkan iri hati ya, kalau menurut saya iri hati dengan sikap yang kayak gitu. Atau juga itu tergantung kepada pandangan si siswanya sih. Nah, terus kalau misalnya
itu tuh dapat ya menyebabkan iri hati juga. Jadi kalau misalnya harus ada ini ini sih sebenarnya menyebabkan kecemburuan sosial juga dan rasa ketidakadilan antara siswa. Nah, apalagi ntar kalau misalnya pas di ujian akhir atau di tes penilaian. Nah, ini juga kalau misalnya oh sih itu mah pantas aja nilainya bagus karena deket sama gurunya. Nah, itu juga dapat ya itulah kecemburuan sosial atau ketidakadilan antara siswa. Setelah saya pahami juga, setelah saya eh, mengingat lagi dari pengalaman saya tentang guru yang menyebalkan atau yang ngajarnya kurang gimana gitu, kurang serak atau menyebalkan. Nah, kalau menurut saya tuh ini juga dapat menurunkannya motivasi, kayak motivasi belajar tuh kayak kurang gitu. Jadi merasa tidak nyaman. Bahkan kalau misalnya kalau udah nggak nyaman tuh mungkin setiap siswa ataupun ibaratnya anak laki-laki ini pasti akan menyebabkan kayak udah ah bolos aja nggak usah masuk, pasti ada pemikiran yang begitu. Jadi kayak cenderung kehilangan motivasi belajar untuk hal yang berdampak, itu dapat berdampak kepada akademiknya mereka gitu, dapat menurunkannya pendidikan kualitas pendidikan itu akan menurun jika seorang guru tidak benar-benar memahami materi untuk diajarkan, maka siswa juga tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik gitu. Akibatnya pendidikan pun akan menurun. Kalau sependapat saya nih, kalau misalnya kita udah ada rasa atau ibaratnya ada guru yang menyebalkan tuh dapat kayak meningkatkan rasa stres juga dalam dan ketidaknyamanan juga kalau misalnya kita berada di kelas nih guru yang kayak sering marah-marah nggak jelas atau tidak berperilaku tidak adil dalam mengajar atau memandang satu siswa atau beberapa siswa sebelah mata yang hanya bisa membuat siswa tuh berdampak iri gitu dan juga merasa nggak nyaman ketika ada di kelas. Dan saya pun pernah merasakan begitu. Terus kalau menurut saya juga kalau misalnya ada yang ini tuh kurangnya keterampilan berpikir kritis gitu. Soalnya jika kalau misalnya guru tidak mau mendengarkan pendapat siswa dan selalu merasa paling benar, maka siswa juga akan ter maka siswa juga tidak akan itu gitu, tidak akan bisa berpikir kritis. Kenapa? Karena setiap pendapat atau alasan buat dia mengemukakan suaranya tuh selalu kayak misalnya ibaratnya kayak dipandang rendah, maafnya ibaratnya katanya dipandang rendah karena sangat miris gitu kalau misalnya jadi setiap siswanya tuh juga kurang kurang mampu. Terus menurut pandangan saya juga setelah kalau misalnya ada yang guru tidak berkompetensi atau menyebalkan dalam mengajarnya, itu dapat menurunkannya rasa hormat terhadap profesi guru. Karena jika siswa yang sering berinteraksi dengan guru yang tidak kompeten ataupun menyebalkan, mereka bisa saja kehilangan rasa hormat terhadap profesi guru secara umum. Hal ini tentu sangat, kalau menurut saya ini sangat berbahaya karena bisa berdampak pada generasi mendatang yang tidak lagi menghargai peran guru dalam pendidikan. Ini tuh dapat menyebabkan masalah yang serius gitu dalam dunia pendidikan. Makanya kalau menurut saya perlu ada namanya solusi buat mengatasi guru yang tidak berkompeten atau menyebalkan dalam proses belajar mengajar. Nah, solusinya itu yaitu dengan, kalau menurut saya itu dengan cara memberikan lagi pelatihan atau pengembangan lagi profesi guru. Guru harus
belajar lagi dan mengembangkan kompetensinya. Pelatihan secara berkala yang dapat membantu mereka tuh meningkatkan keterampilan mengajar dan memahami metode pembelajaran yang lebih efektif, meningkatkan cara suasana belajar di kelas yang efektif itu harus bagaimana, harus kayak gimana, harus dengan cara apa. Nah itu terus juga ada lagi solusinya tuh harus kalau menurut saya tuh harus menerapkan sistem evaluasi terhadap kinerja guru. Nah kayak sekolah yang harus memiliki sistem evaluasi, setiap sekolah tuh kalau menurut saya tuh harus mengadakan sistem yang namanya, pasti ada lah namanya sistem kayak evaluasi atau kinerja guru. Saya yakin kok ada nih setiap sekolah atau setiap eh, bahkan universitas atau perguruan tinggi pasti ada nih kayak evaluasi terhadap kinerja gurunya tuh. Jadi sekolah tuh harus memiliki sistem evaluasi untuk menilai kinerja pengajaran guru. Evaluasi ini kayak bisa dapat menyebabkan umpan balik dari siswa agar bisa mengetahui kekurangan mereka dan berusaha untuk memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan mereka. Dan juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam mengajar, karena gugu itu digugu dan ditiru. Guru juga harus memahami bahwa mengajar hanya bukan tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan siswa, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga lebih mendorong guru untuk lebih interaktif dalam mengajar, kayak penggunaan metode pembelajaran yang menarik seperti kayak diskusi, studi kasus, dan pemanfaatan teknologi lainnya yang sekarang tuh udah bener-bener canggih gitu dalam media. Buat kayak media pengajaran tuh udah lebih canggih dari tahun-tahun sebelumnya. Itu dapat kayak membuat siswa tuh lebih mudah memahami materi dan lebih merasa nggak bosan gitu. Solusi yang terakhir tuh kalau menurut saya tuh yaitu harus meningkatkan keterlibatan antara orang tua dan sekolah ya, karena untuk membuka saluran komunikasi juga antara orang tua dan sekolah. Jika misalnya ada setiap keluhan dari siswa mengenai cara guru mengajar, nah sekolah itu harus menyediakan wadah wadah komunikasi bagi orang tua untuk menyampaikan masukan tanpa harus membuat guru merasa terpojok. Jadi harus membuat wadah dulu. eh, Jika ada aduan dari siswa terhadap orang tuanya tentang ketidaknyamanan ataupun merasa tidak nyaman saat dalam belajar, nah di situ harus mengadakan wadah. Jadi seorang tua tuh bisa menyampaikan keluhan anaknya tuh di dalam wadah ini, dalam wadah ini buat sekolah gitu. Jadi ntar bagaimana cara mengatasi solusinya. Nah itu terus harus membangun juga budaya keterbukaan dalam sekolah ya, kayak terbuka sekolah kayak harus menciptakan lingkungan di mana tuh guru tuh dapat menerima gitu, menerima kritikan saran dengan sikap terbuka. Dengan begitu juga mereka bisa terus memperbaiki diri tanpa merasa adanya ancaman atau merasa terancam. Pengalaman belajar dengan guru yang menyebalkan itu dulu juga saya pernah mengalaminya dan sangat-sangat tidak menyenangkan juga. Harusnya seorang guru yang bisa membimbing, memberi penjelasan yang jelas, dan menciptakan suasana kelas itu yang kondusif. Tapi sayangnya gaya mengajar yang otoriter, malas menjelaskan, dan tidak adil. Justru malah kayak ada lagi tuh satu lagi yang kayak bahas pembelajaran, tapi dia tuh malah ceritanya tuh jauh banget keluar pembelajaran, jauh banget keluar pembelajaran dari, jadi sangat ibaratnya
sangat-sangat jauh keluar dari pembelajaran. Nah, menjelaskannya tuh malah kemana-mana. Dan juga kayak ada ya, guru yang tidak adil itu justru membuat siswanya tuh kehilangan semangat belajar. Nah, hal ini pernah saya alami juga karena eh, mendapatkan guru yang eh, menyebalkan, yang kayak datang-datang tiba-tiba marah, tiba-tiba ngomel-ngomel. Untuk kayak ke siswanya tuh juga ah udah males duluan gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman itu mendapat jadi pembelajaran juga buat saya bahwa mengajar tuh bukan hanya soal menyampaikan, materi, bukan hanya soal menyampaikan materi, akan tetapi juga bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan siswa agar mereka benar-benar memahami dan menikmati setiap proses pembelajaran. Dan juga di sisi lain tuh guru yang tidak kompeten atau menyebalkan dalam mengajar tuh memiliki berbagai ciri yang dapat menghambat proses pembelajaran gitu. Kayak kayak mereka tuh mungkin kurang memahami materi yang diajarkannya, juga tidak memiliki metode pembelajaran yang efektif, hanya mengandalkan buku teks tanpa memberikan penjelasan tambahan, serta eh, tidak mampu menjawab pertanyaan siswa dengan baik juga. Hal ini kayak dapat menyebabkan kesulitan memahami pembelajaran yang pada akhirnya tuh berpengaruh pada proses prestasi akademik mereka gitu. Nah, dampak dari keberadaan guru yang menyebalkan ini tidak uh, ya, tidak kompeten atau dapat dianggap remeh. Salah satu dampak utamanya itu adalah yaitu menurunnya motivasi belajar siswa, karena siswa merasa bahwa guru mereka tuh tidak peduli terhadap perkembangan mereka atau tidak dapat menjelaskan juga mereka dengan menjelaskan materi dengan baik. Mereka tuh cenderung kehilangan minat belajar juga. Selain itu juga guru yang tidak berkompeten ini dapat menciptakan kesenjangan pemahaman di antara siswa-siswa, khususnya beberapa siswa yang memiliki akses sumber belajar tambahan mungkin dapat memahami materi secara mandiri, sementara kan siswa lain yang bergantung sepenuhnya pada penjelasan guru akan tertinggal juga. Nah, ini tuh menciptakan ketimpangan gitu dalam kelas, di mana hanya sebagian siswa yang benar-benar mendapatkan manfaat pembelajarannya itu. Ketidakmampuan guru dalam mengajar pun juga dapat berpengaruh terhadap profesi guru secara keseluruhan gitu. Jika banyak guru yang tidak berkompeten atau menyebalkan, maka siswa akan benar juga kehilangan rasa hormat juga terhadap profesi tersebut. Nah, saya juga di sini punya guru yang ini yang ada guru juga yang menyenangkan. Nah, jadi saya tuh punya guru yang menyenangkan. Jadi saat pada ngajar tuh dia tuh tidak hanya cuman duduk sambil menjelaskan materi, tapi dia tuh mengajak siswanya tuh untuk statement, memberikan statement yang lebih atau pendapat-pendapat setelah si gurunya tuh memberikan materi. Nah, dia tuh kayak cuman bukan sekedar ada yang ingin ditanyakan, bukan sekedar hanya begitu. Jadi dia tuh uh, mengajak siswanya tuh untuk jadi mencairkan dulu suasana. Nah, di situ uh, di siswa juga kalau misalnya suasana udah cair, udah enak mah, si siswanya juga mampu dapat mengemukakan pendapatnya tuh. Terus setelah siswanya mengemukakan pendapat, jadi dia juga menghargai sedikitnya pendapat dari setiap siswa. Terus juga ada sabar sama penuh perhatian juga tuh gurunya tuh. Terus selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Nah, setiap apa yang
dia sampaikan dalam materi itu selalu mengartikan dalam nilai-nilai kehidupan. Saya juga mempunyai dulu tuh guru yang profesional dalam mengajar. Dia tuh mengajar dengan penuh dedikasi yang tinggi, selalu apa ya, up to date dengan ilmu pengetahuan yang terbarunya. Bahkan ketika dulu pas saya zaman SMK, pas pandemi melanda sekolah yang harusnya beralih ke pembelajaran daring, guru saya ini cepat menyesuaikan diri. Dia tuh kayak belajar menggunakan platform digital, membuat video pembelajaran, dan memastikan setiap siswanya tuh bisa tetap mengikuti materi dengan baik gitu. Terus dia juga mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa. Dia bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang yang bisa dikatakan pendamping bagi murid-muridnya. Ia selalu bersikap ramah dan terbuka sehingga siswa merasa nyaman untuk bertanya atau berdiskusi dengannya. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai tentang guru yang menyebalkan, guru yang pura-pura bisa mengajar, guru yang menyenangkan saat pembelajaran, dan juga guru yang profesional. Nah, di sini saya akan mengambil contoh tentang guru yang menyenangkan dan yang menyebalkan. Saya akan mencoba memberikan peran tentang guru yang menyebalkan. Ini saya masih ingat nih perannya. Pernah kejadian juga di pas dulu saya waktu masih sekolah di sekolah menengah kejuruan. Jadi gini, mungkin ini ya saya contohin guru yang menyebalkan yang pas saya alami itu. Jadi gini, saya berperan ibaratnya sebagai gurunya. Catat soal ini, jangan banyak tanya, habis itu kerjakan, lalu dikumpulkan. Pak, bisa dijelaskan dulu cara mengerjakan soal ini? Kan saya udah ajarin minggu kemarin. Kalian ini malas atau bagaimana? Coba aja, cari aja di buku, cari sendiri, kerjakan sendiri. Mandiri, jangan manja banget. Saya ini di sini guru. Kalau misalnya saya suruh pakai cara ini, jangan pakai cara yang lain. Pagi, pahlawan-pahlawan masa depan, hari ini kita tidak hanya belajar sejarah, tapi saya di sini membawa sebuah peti. Kita akan menjelajah waktu. Ada yang bisa tebak apa isi peti ini? Nah, ini Harta adalah karun, Pak. wujud dari masa lalu. Kalian akan belajar bekerja sama dalam tim untuk memecahkan teka-teki, mencari tahu sejarah kerajaan Majapahit. Secara keseluruhan, menurut pemikiran saya ya, kalau misalnya dalam mengajar tuh emang ada tantangan besar gitu, pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya upaya kolektif dari sekolah, pemerintah, dan para guru itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi. Guru itu bukan hanya sekedar penyampai informasi, tetapi juga harus menjadi inspirasi pemandu bagi siswa dalam menghadapi dunia yang semakin yang semakin kompleks. Dengan demikian nih, pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan mampu mencetak generasi yang lebih cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan di masa depan gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan sekian atau beberapa pengalaman pendapat-pendapat saya yang ada dalam ingatan-ingatan saya. Mungkin segitu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.